Selamat siang Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangan saudara yang ada, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Senang bisa ada di tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Rasanya sudah setahun gak ketemu nih. Karena sudah masuk bulan Desember saudara ya. Dan minggu ini udah 2 tahun ya Pak Jo, atau 1,5 tahun? 2 tahun ya. Yang pagi tadi sudah setahun, ini 2 tahun. Jadi setahun yang ini yang kedua, lalu melahirkan anak gitu ya. Jadi sekarang ini 2 tahun melahirkan lagi begitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 nanti gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, jadi saya sudah siapkan khotbah dengan tema yang diminta. Tadi pagi sudah saya sampaikan, tapi tadi pagi saya ada gerakan untuk menyiapkan bagian yang lain, khususnya memasuki Natal Bapak Ibu ya. Jadi izinkan saya untuk bisa sedikit sharing apa yang Tuhan taruh untuk saya bagikan. Sebenarnya tadi pagi saya mau bagikan, tapi karena WL-nya sudah langsung sebutkan temanya, jadi saya nggak bisa. Jadi saya tetap tadi sampaikan. Jadi 2 bahan saya kirim, yang seminggu saya sudah siapkan, tadi saya sudah bagikan. Yang tadi pagi saya siapkan, nah sekarang saya bagikan. Saudara siap diberkati Tuhan, amin. Saudara tahu kisah di mana ada 2 rumah dibangun di atas batu, betul ya? Satu di atas batu, satu di atas pasir. Ada orang gak di sini ya? Benar ya? Ada cerita itu ya. Dan dikatakan rumah yang dibangun di atas batu dia tetap kuat, tetap kokoh. Yang percaya kata amin. Tapi rumah yang dibangun di atas pasir dia menjadi runtuh dan hancur. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya adalah apa yang membedakan? Ya. Jadi yang membedakan adalah pondasi. Sama-sama katakan pondasi. Dasarnya dibangun atas apa? Baik pelayanan, baik pekerjaan, seluruh hidup kita dibangun di atas apa? Ya, rumah tangga, ya sekolah, apapun itu bisnis dibangun di atas apa? Orang sering hanya lihat tampilannya. Orang sering lihat hanya luarnya. Oh Pak Yusuf itu rapi, Pak Yusuf itu cakep gitu ya. Apalagi pakai jas begitu ya. Coba pakai celana pendek, enggak ada artinya gitu ya. Nah enggak begitu saudara. Nilai seseorang bukan di jasnya. Nilai seseorang di mana? Di hatinya, yang percaya kata amin. Tapi kalau pakai jas kan lebih bagus begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dua-duanya datang pencobaan. Bagaimana kita tahu hasilnya? Rumah yang di atas batu, angin datang. Hujan besar datang. Dan badai juga datang. Tapi rumahnya tetap kokoh, yang percaya kata amin. Tapi rumah di atas pasir, angin juga datang. Hujan datang, badai datang, lalu hancur. Sangat lebat ya, hancur besar ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di bedanya di mana? Yang di atas batu itu mendengar firman dan melakukan. Tetapi yang dibangun di atas pasir mendengar firman tetapi tidak melakukan. Bisa lihat bedanya Bapak Ibu ya? Itu bedanya supaya kita paham, sehingga ketika saya menyampaikan firman, ini sama-sama mendengar nih. Di ruangan yang sama, pembicara sama, atmosfer semua sama. Suara mic-nya sangat bagus semua. Amin Bapak Ibu ya? Saya duduk di sana aja, saya bilang kapan Cimahi begini suaranya begitu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak tahu saya sedang melayani di Cimahi. Jadi istri saya tadi saya nggak bawa karena dia bisa bawa sendiri ke Cimahi Bapak Ibu ya. Tadi ada yang tanya, nggak dibawa Ibu? Ya memang saya nggak bawa gitu ya. Dia ada di Cimahi jam 10.30 untuk stay di sana Bapak Ibu ya. Karena masih baru 6 bulan Pak Joya, jadi penjajakan. Kalau sering-sering ditinggal pohon apapun itu lama-lama juga nanti rusak gitu ya. Jadi harus ditemani karena masih baru semua. Ya Pak, pengurusnya juga masih baru. Bapak ditunggu-tunggu nggak jadi-jadi ke sana ya. Ini lagi di tempat mimbar, nanti Pak Joya marah ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi baru 6 bulan. Ini karena sekelihatannya belum tahu ada jemaat di Cimahi Bapak Ibu, saya kasih tahu sedikit ya. Jadi beberapa waktu yang lalu begitu kita diberi ke sana tempat, tempatnya banyak itu Pak, banyak air tergenang. Ya beberapa hari yang lalu, aduh jemaat turun dari mobil, bukan disambut dengan karpet tapi sambut dengan air kolam gitu ya. Karena nggak ada pembuangannya. Tiba-tiba ada seorang dari jemaat yang baru, saya bilang ini, ya kita berdoa yuk supaya ini air yang ini bisa berubah gitu ya. Dia bilang langsung sekarang Pak berdoa. Saya pikir bukan sekarang gitu ya, nanti lagi gitu ya. Tapi begitu saya pulang, omongan dia tadi, saya percaya Tuhan sedang bicara kepada saya. Jadi jangan anggap remeh siapapun bicara ya Bapak. Tapi saya merasa, saya hanya ngomong aja nanti kita doakan. Maksudnya sambil jalan kita sambil doakan. Tetapi karena dia bilang sekarang saya nggak mau, akhirnya waktu pulang saya renung.
Tuhan bilang, aku kan sudah bicara tadi. Aduh, ternyata Tuhan bicara lewat dia yang sederhana. Dia nggak bilang, beginilah firman Tuhan. Pak Pendeta dengar suara saya. Nggak begitu. Ya. Nah begitu pulang, akhirnya malam saya tergugah. Pagi-pagi saya SMS, saudara WA, saudara-saudara silakan siapa yang mau datang, kita mau berdoa di sana. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi karena jemaatnya, ya puji Tuhan saudara-saudara sampai hari ini masih menengah ke bawah gitu ya. Artinya ada supir Gojek, supir angkot atau seperti itu, untuk datang pun kadang-kadang harus disiapin angkot begitu. Jadi itu kondisi. Tapi Tuhan bilang suruh berdoa, ya berdoa, kumpul ada 6-8 orang, kita kumpul dekat tempat air tadi yang jalan itu, Tuhan berkatilah tempat ini begitu. Dan saudara tahu, kita bingung saling lihat semua, siapa yang memulai gitu ya. Ya, tapi sekali lagi kita nggak boleh membatasi kuasa Tuhan, yang percaya kata amin. Mujizatnya masih ada amin. Ya aminnya masih sepertiga ini. Dan apa yang terjadi ya udah kita sudah selesai doa. Ada juga konsultan dari Hyper, Pak Kun namanya yang orang sipil. Dia kasih tahu, tadinya kita mau kasih apa itu kayu-kayu apa itu Pak namanya berangkal ya. Ya tapi dia bilang sementara aja paling kekuatannya gitu ya. Dan ya apakah pakai papling box ya. Papling atau pakai ter gitu ya. Intinya mah dua-duanya 20 ke atas, itu 20 juta gitu. Aduh, ini besar juga gitu ya bagi kita. Tapi karena kita sudah berdoa, ya udah mulai aja. Kita buat rumusannya 1 meter 125 ribu lah kira-kira gitu ya Bapak ya. Bapak Ibu kalau tadi melihat dengar saya seperti saya mau minta uang kepada saudara, enggak minta uang. Saya cerita aja gitu ya. Jadi 125 ribu satu orang atau satu keluarga atau satu komsel lah, ada 4 komsel. Ya. Kalau 4 komsel 4 meter berarti baru 800 sekian, belum 1 juta juga ya, baru 20 juta. Tapi melangkah, saya ambil beberapa meter, anak saya koordinator juga ambil beberapa meter, besan saya yang bukan gereja di situ ambil beberapa meter juga. Dan saudara tahu kemarin kita mulai semuanya terlunasi dan lebih dari itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi saya sangat bersuka cita bawa firman di sini karena pergumulan saya sudah Tuhan ambil sudah ya. Kemarin saya bilang ya kita plaster hot mix tapi uang dari mana gitu ya. Tapi Tuhan kita itu nggak dibatasi dengan orang keberadaan kita. Dia mampu menolong, dia mampu membuka jalan. Apapun persoalan saudara, saya sangat yakin. Karena orang-orang yang saya ajak berdoa tadi ya nggak akan selesai sampai 2 tahun pun nggak akan lunas ya. Karena untuk datang pun kita harus siapkan juga kendaraan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita berdoa, ada kesatuan hati, mujizat terjadi ya. Dan saya tanya tadi bagian keuangan, lebih Pak surplus katanya. Muncul lagi ide, ini lagi perbaikan semua ya. Tapi puji Tuhan, saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Natal berarti memberikan yang terbaik. Sama-sama katakan memberikan yang terbaik. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya baca ayat 1 ayat 26, saudara ayat 27 sampai 38. Tadi yang datang tadi pagi ini berbeda, yang belum datang tadi pagi bisa mungkin minta rekamannya kalau ada. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya baca ayat 26, nanti saudara baca ayat 27, kita bergantian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Silakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Silakan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh apa? Kasih karunia di hadapan Allah." Silakan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Silakan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Silakan.
Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Silakan. Sama-sama 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam suasana Natal ini atau masa Advent, kita tentu akan berusaha memberikan yang terbaik, baik kepada keluarga kita, ya ini sudah masuk bulan Desember, saudara-saudara, mulai di penghujung tahun, kita akan memberikan yang terbaik kepada sahabat kita, apa yang kita bisa berikan, bahkan juga rekan-rekan kita yang dekat dengan kita. Ya. Namun pernah nggak saudara merenungkan, apakah yang terbaik yang aku bisa persembahkan bagi Yesus Kristus, Juru Selamat? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Natal sesungguhnya bukanlah momen untuk menyerahkan persembahan yang hanya terbaik kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita senang atribut-atribut Natal sudah saya lihat mulai muncul, pohon Natal. Apa yang kurang ya? Sudah lengkap semua ya Pak ya? Lampunya sudah ada ya? Ada yang kurang Bapak Ibu? Yang belum ada saya lihat kadonya, kado. Saya dari kecil suka cari kado. Ya, tadi hari ini nggak disiapin. Padahal ulang tahun ya Pak? Ini ulang tahun kedua, dikritik nih Pak, harus ada kado. Ya. Artinya masing-masing bawa kado, jangan tunggu Pak Jo yang ngasih kado semua ya. Tapi kalau dikasih boleh juga ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sering hanya mempersiapkan hal-hal physically, hal-hal lahiriah, ya apa yang menarik tentang Natal ya. Namun saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana kita menyambut peringatan hari Natal tanggal 24-25. Kalau di sini ibadah Minggu Pernapasan Natal tanggal 15. Nah, apakah kita sekedar datang, senang bersuka cita, atau bawa jiwa, ajak-ajak orang, atau bawa kado tadi ya, atau bawa makanan juga bolehlah. Ya, saya nggak tahu ada panitianya supaya tidak mubazir ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di sini pertama Maria, di mana Tuhan pakai dia mengandung, melahirkan Juru Selamat Tuhan Yesus. Saudara. Nah, pengorbanan apa yang Maria berikan menyambut Yesus? Pertama, dia taat ya, dan juga dia menerima panggilan untuk menjadi ibu Juru Selamat ya. Dan saudara tahu resikonya, bukan orang Yahudi, kalau ada orang hamil yang belum menikah, dia akan dirajam batu saudara-saudara. Dirajam batu dan akhirnya meninggal. Dan itulah resiko yang akan diambil oleh Maria karena dia mentaati suara malaikat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selain itu ia selain rela menerima resiko besar, dia juga akan mencemarkan nama baiknya sendiri kalau dia taat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi pengorbanan untuk menyambut Yesus bukan hanya menyiapkan lilin atau pohon terang atau juga atribut-atribut yang lainnya. Tetapi ada hal-hal yang lain yang Tuhan ingin kita bisa berikan. Saya berharap kita bisa menangkap pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketundukannya, ketaatannya ini diungkapkan di dalam Lukas 1:38 berkata tadi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sama-sama kata hamba Tuhan. Siapa di sini yang bukan hamba Tuhan? Angkat tangan. Siapa di sini hamba Tuhan? Angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, hamba Tuhan artinya milik Tuhan. Saya melakukan apapun harus dalam tuntunan Tuhan. Ya, jadilah padaku seperti perkataanmu itu, walaupun resikonya berat. Iman Maria, saudara-saudara, menginspirasi kita untuk menyerahkan hidup kita dengan penuh ketaatan, meskipun ada resiko berat yang dialami. Orang-orang percaya dalam Alkitab bahwa iman yang siap mengandung resiko adalah yang terbaik dapat mereka persembahkan kepada Tuhan. Kita mungkin lihat namanya Yusuf. Yusuf ya. Harusnya Musa dulu, nggak ada ya? Oke, ini anak saya langsung loncat nih. Ya, jadi Yusuf saudara-saudara, Musa, dia meninggalkan istana Firaun untuk menjadi pemimpin Israel, keluar dari Mesir. Ya. Daniel, itu dalam Ibrani 11:27, Daniel saudara-saudara, dia tetap berdoa walaupun dia diancam, dia akan dibuang ke gua singa. Masih ingat saudara-saudara? Daniel kan diancam itu, lalu dia berdoa berapa kali sehari? Ya ini PA-nya perlu diperbanyak Pak ini.
supaya pemahaman Alkitabnya boleh semua paham ya sama. Jadi dia 3 kali sehari buka jendela ke arah Yerusalem, dia berdoa kepada Bapaknya. Kalau kita ada masalah kita doa atau pergi ke orang lain cari pertolongan. Kalau kita sakit pergi ke dokter atau pergi ke Tuhan. Dua-duanya Pak gitu ya, paling aman ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Daniel ketika dia ditekan, ketika dia mau ditangkap, dia tetap berdoa kepada Tuhan, membawa masalahnya, dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaannya. Ya. Kita tahu juga Sadrah, Mesa dan Abednego, saudara-saudara, dia juga menolak menyembah patung emas, ya. Walaupun dia diancam masuk perapian, dan memang dia harus masuk dalam perapian. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus sendiri mengingatkan dalam Markus 13 ayat 13 bahwa setiap pengikutnya harus siap menanggung resiko di media. Ya, jadi orang yang menjadi pengikut Kristus harus siap menderita, yang percaya kata amin. Jadi memang menderita itu gak enak, yang amin hanya depan saja. Saya udah tahu, saya pernah buat IG live ya saudara, saya mengundang profesor dari Jakarta tentang membahas tentang penderitaan. Mengikut Tuhan itu menderita. Itu nggak mau ikut saudara. Yang ikut itu hanya sekitar 80 orang yang ikut Zoom saya. Itu pun mendaftar. Karena bahas tentang menderita, aduh nggak usah ikut Tuhan juga udah menderita kan begitu ya. Masa ikut Tuhan menderita lagi? Begitu ya. Itu pemikiran orang. Tapi Yesus bilang siapa yang mau ikut aku dia harus menderita, menanggung resiko. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ada seorang misionaris namanya Jim Elliot, saudara-saudara. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk memberitakan Injil di suku Wanorani. Bapak Ibu Saudara, dia sungguh-sungguh berkata, hidupku hanyalah milik Tuhan. No mention di Sumatera Utara, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan orang-orang Batak yang tadinya kanibal, yang makan orang. Saya kalau ingat ini, ingat mertua saya. Saudara. Waktu saya menyatakan cinta kepada istri saya, mertua saya bilang, kamu kok maunya menikah dengan orang Batak? Bukankah orang Batak itu makan orang? Begitu ya. Tapi saya bersyukur sampai sekarang belum pernah makan orang. Kamu nanti dikasih makan apa? Makan batu kali ya, kata begitu. Istri saya bilang senyum-senyum aja. Dia punya pengharapan ya. Tadi kemarin dia ingat, puji Tuhan ya Pak, sampai sekarang kita belum pernah makan batu katanya. Kalau enggak saya ke Pak Denny kalau sampai enggak ada makan itu ya. Pak Denny maaf ya. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya Tuhan memelihara kita, yang percaya kata amin. Ya memang kita boleh menderita, kita mungkin dianiaya, mungkin dihalangi, dibatasi untuk membuat tempat ibadah. Bapak Ibu Saudara enggak semudah buka panti pijit saudara. Panti pijit, tempat karaoke lebih mudah daripada bangun gereja. Enggak direkam kan? Bapak Ibu Saudara, ini kondisi di tengah bangsa ini kita doakan sungguh-sungguh. Saya terus berdoa everyday, berdoa berkati bangsa kami, berkati Indonesia. 2045 adalah masa emas ya, istilahnya itu generasi emas ya, Indonesia emas. Dan sebenarnya ini di bukunya Bapak Pendeta Dr. Petrus Octavianus adalah rektor saya waktu di Batu Malang, dia sudah meninggal. Kira-kira 50 tahun yang lalu sudah mengungkapkan itu. Pak Jokowi hanya baru-baru ini. Jadi ini merupakan nubuatan sebenarnya juga. Jadi 1000 tahun ya, betul ya? 100 tahun. 100 ya. Bangsa kita merdeka. Apa yang akan terjadi? Doa saya salah satu supaya generasi muda, Bapak Gembala kita juga sekarang begitu ya. Dia berdoa supaya para pengurus juga tidak hanya generasi umur tua, tapi sedang bahkan juga yang muda-muda. Nah saya berdoa saudara-saudara supaya kita berpikir tidak hanya generasi kita, tapi juga anak cucu kita yang percaya kata amin. Jadi saudara-saudara punya iman, iman kita harus kita bagikan kepada anak dan cucu kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Maria namanya ditulis di dalam Alkitab saya dan Alkitab saudara. Kenapa? Dia berkorban untuk menjadi ibu juru selamat. Dan manusia boleh diselamatkan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita bersama-sama belajar, sekarang ada tadi Yusuf ya sekarang, jadi loncat rupanya. Tunangan Yusuf adalah tunangan Maria saudara-saudara ya. Yusuf memberikan hidupnya ya kepada Maria, berkorban bagi Maria, berkorban supaya nama Maria tidak tercacat saudara. Dalam Matius 1:24-25 di mana keputusan Yusuf untuk mentaati perintah Tuhan untuk menjadi persembahan terbaik bagi Yesus ya, di mana dia berkorban taat ya. Yusuf menjaga nama baik Maria dengan tidak mempermalukan di depan umum saudara-saudara ya. Kita tahu bahwa nama baik adalah kekayaan yang tak ternilai
dalam Amsal 21:1 berkata begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saya ulangi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Makanya orang tua dulu sering berkata, kamu jaga ya nama baik keluarga kita, begitu ya. Pernah saudara dengar begitu? Nah, biarlah kita juga boleh menjaga itu, memelihara itu. Tetapi Yusuf rela berkorban untuk mentaati suara Tuhan dan mau menemani Maria melahirkan Tuhan Yesus. Ini pengorbanan yang luar biasa. Karena kita tahu saudara-saudara sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjaga kesaksian hidup kita. Karena nama baik lebih baik. Nama baik adalah syarat untuk melayani Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 7. Jadi kita tidak hanya hadir di gereja merayakan Natal, tapi kehidupan kita juga harus dijaga sesuai dengan firman Tuhan yang percaya kata amin. Jadi jangan kita hanya hari Minggu kelihatan kita rohani, hari Senin, hari Selasa, Rabu berbeda. Saya berharap kita tetap rohani yang percaya kata amin. Hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu harinya Tuhan. Hari Kamis juga harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu dan Minggu harinya Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Ya saya sengaja hari ini bukan yang berkobar-kobar, tapi saya edukasi saudara apa yang harus kita persiapkan Natal yang kelahiran Tuhan Yesus ya. Nanti saudara-saudara tanggal 13 hari Jumat kedua saya bersama Bapak Pendeta Joko Prianto, saya akan membahas tentang kapan hari Natal sesungguhnya. Ya nanti kalau saudara ada waktu bisa lihat di IG Live ya. Jadi lewat Zoom. Hari Jumat itu sekitar 40 menit lah ya. Kami akan bahas tuntas. Beliau saya undang saya sebagai host untuk mengupas tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kok nggak ada tanggal Alkitab tanggalnya? Pak ada tanggalnya nggak Pak di Alkitab Bapak? Tanggal kelahiran Yesus. Nggak ada ya. Pak Jo Alkitabnya ada tanggal kelahiran? Nah kita akan bahas tuntas tuh. Tanggal berapa sebenarnya dia lahir? Pasti ada tanggalnya kan? Kan dia lahir kan sungguh-sungguh. Dan cuma tanggalnya kapan? Nah kita akan bahas itu ya. Dan beliau adalah salah seorang dosen teologi dan bidangnya perjanjian baru. Dan saya akan tanya banyak kepada beliau ya. Kalau dia tanya saya, maka saya nggak bisa jawab gitu ya. Tapi maka saya balik tanya dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berikutnya adalah kita membahas tentang orang Majus dari timur. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia memberikan hartanya, talenta ya, dan sikap hati yang menyembah. Ini penting sekali ya. Penyembahan saudara-saudara. Ya ibadah kita adalah merupakan penyembahan. Ya. Apa yang kita miliki mari kita berikan kepada Tuhan Yesus ya. Jadi saudara-saudara kalau kita punya harta, apa yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Saya kira ayat firman Tuhan berkata terlebih bersukacita memberi daripada menerima. Kalau kita berbuat sesuatu, menolong orang yang lemah, membangun pekerjaan Tuhan, itu akan memberi dampak kepada kita. Talenta yang diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk disimpan saudara-saudara, tapi mari kita bagikan. Ya, salah satu yang menjadi tugas kita adalah perintah Tuhan sebelum dia naik ke sorga, pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injilnya. Jadi saudara-saudara tanggal 15 tadi ya, hari Minggu ibadah nuansa Natal, Ibu Pendeta Muda Dr. Jessica Elizabeth Abraham akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan datang sendiri. Bawa istri, bawa keluarga. Jangan hanya bawa keluarga, bawa lagi rekan begitu ya. Dengan demikian ini kursi perlu ditambah Pak. Ya karena saya lihat ini tinggal sedikit nih. Ya kursi ditambah supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang. Tahukah saudara itu adalah kado Natal yang terbaik. Ya Bapak Ibu Saudara bisa bawa kado Natal amin. Jiwa-jiwa, sama-sama katakan jiwa-jiwa. Ya memang berkorban perasaan. Pak ngajak-ngajak orang itu gak enak Pak. Kalau ngajak ke pesta bolehlah, ngajak jalan-jalan boleh, tapi ngajak ke gereja aduh itu ada perasaan. Iya berkorban. Yusuf berkorban, Maria berkorban, orang Majus berkorban juga ya. Ya hartanya yang miliki dan talenta yang dimiliki boleh kita persembahkan bagi Tuhan saudara-saudara. Pengetahuan dan talenta mereka mempunyai apa? Mempelajari bintang dan perjalanan jauh untuk menemukan Yesus. Kadang-kadang kita ke sini sudah mudah sekali. Ya, Pak Denny ke sini ada setengah jam Pak. Dari rumah nggak ada ya. Saya dari rumah juga sekitar 20 menit. Yaitu kalau buru-buru gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Ini mereka perjalanan jauh untuk menemukan bayi Yesus. Nah untuk kita datang beribadah cepat sekali. Saya beberapa hari yang lalu pergi beberapa rombongan pergi ke Sentul Bogor. Untuk berdoa di lantai 16 di ICC, SICC. Ada tadi Bapak tanya, Bapak sering rasanya ke sana? Iya betul sering. Saya pernah sekeluarga, pernah saya dengan rekan, pernah dengan beberapa pendoa dan juga satu bus pernah dengan jemaat.
Pertanyaannya, apakah doa di Mekarwangi sama di Sentul SICC Bogor beda? Sama, Yesusnya sama. Cuma tempatnya beda. Ya, ada ibu dokter juga di belakang, pernah ikut ya ibu dokter ya? Ya pernah ikut juga sama-sama satu bus rasanya. Saya dibeliin roti jadi saya ingat sampai sekarang. Ya. Ini kalau dekat-dekat ibu dokter itu bukan disuntik tapi dikasih roti. Kalau saya disuntik takut kan, dia tahu saya takut disuntik jadi nggak boleh suntik. Dokternya jangan nyuntik saya ya. Nah Bapak Ibu Saudara itu kita berdoa di sana, kenapa? Sana lebih kusuk sih. Saya nggak kenal yang lain, yang WL dan sebagainya orang sana semua, udah ada timnya Pak. Ruangannya bagus, jadi saya bisa diam, tenang, dapat sesuatu dari Tuhan. Anak saya sebelum menikah, saya datang ke sana berdoa. Ada masalah-masalah apa, saya datang pergi ke sana berdoa. Bapak Ibu Saudara, Mekarwangi ada nggak ruang doa? Ada. Saya doa juga hampir siang-siang di sana. Lewat Zoom juga saya berdoa. Tapi memang diizinkan Tuhan itu tempat saya betul-betul nggak ingat yang lain, ingatnya hanya Tuhan saja. Tapi kalau di sini, buka handphone, WA dan sebagainya. Seperti itu, ada aja mengganggu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan untuk mengalami mujizat Tuhan, bertemu Tuhan ada pengorbanan. Sama-sama katakan pengorbanan. Mereka mau menemui Tuhan, nggak tahu di mana, dia hanya lihat bintang. Karena mereka mau belajar. Untuk menjumpai Yesus, bayi Yesus, ada korban. Kalau orang datang dengan mudahnya, saya melihat juga hasilnya sangat sederhana. Ada orang minta didoakan, udah sakit stroke, sudah lumpuh, sudah bisu. Kapan juga bisa ketemu Pak Yusuf? Ya udah nggak akan dapat ya. Tapi ada yang dari Lampung Pak, dari naik terbang ke sini mau ketemu, minta didoakan. Dari Jakarta, komisaris perusahaan Korea harus tinggal minta izin dan sebagainya untuk ketemu. Sepertinya Pak Yusuf sombong ya, karena dia minta jam tertentu. Saya bilang nggak bisa, jam kantor saya nggak bisa, jemaat kami juga banyak. Ya udah Pak, sebelum Bapak ngelayani mereka saya pagi-pagi datang. Bayang jam 5 sudah datang. Jadi belum saya doakan Pak, mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Bukan karena ketemu saya, karena dia berkorban untuk berjumpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau akan menemukan Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Tapi kalau santai-santai ya ketemu Tuhan, udah gereja ya gitu-gitu aja. Ya gitu juga hasilnya. Saudara masih bersama saya, amin. Kalau saudara serius sungguh-sungguh waktu kita kesulitan, waktu masalah, beban, berat, hutang melilit pinggang. Oh Tuhan. Air mata, air hidung keluar semua saudara. Wah Tuhan tampung di kiribatnya, amin. Saudara gak baca ayat itu? Tuhan tampung semua di kiribatnya, amin. Air mata sama air apa? Itu Tuhan luar biasa. Mau-maunya Tuhan menampung air mata saya. Emangnya bersih? Enggak kan? Aku tampung di kiribatku. Wah luar biasa. Jadi saya kalau menangis itu lega sekali saya. Bukan nangis karena apa berbuat salah, bukan. Menangis karena merasakan dari Tuhan. Saudara kalau masih, siapa yang minggu ini masih menangis? Bulan ini masih menangis? Tahun ini masih menangis? Atau biar ekonomi membuat saudara menangis gitu ya? Kesulitan. Ibu-ibu karena ditinggal suami pergi ke yang lain, nangis dia. Ya nggak apa-apa kalau itu membawa dekat dengan Tuhan. Suami-suami, saya Pak kadang-kadang agak kaget Pak. Dulu-dulu kan suami-suami yang pergi ya, meninggalkan istri. Sekarang enggak, terbalik. Istri-istri meninggalin suami saudara. Jadi saya di dunia ini udah berubah juga ini. Aduh, dalam konseling saya seperti itu. Tapi dua-duanya intinya menangis, artinya berseru kepada Tuhan. Dalam Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Bahkan memberitahukan future, masa depan, apa yang akan terjadi. Ini kan mau mengakhiri tahun nih. Tahun depan saudara udah punya gambaran gak? Ya saya berdoa kemarin. Sebelum saya rapat pengurus dengan Pak Ruby dan sebagainya, saya udah doa duluan di Sentul kemarin. Tuhan bicara dong. Loh kalau kita mencari Tuhan masa Tuhan berdiam? Kalau kita tanya Tuhan masa Tuhan gak jawab? Tuhan pasti jawab, yang percaya kata amin. Dicarilah Tuhan selagi dia berkenan untuk ditemui. Amin Bapak ya. Ya puji Tuhan. Jadi orang Majus ini mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pengetahuan mereka, talenta mereka untuk yang mempelajari bintang digunakan. Perjalanannya sangat jauh. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, rasa lelah dan capeknya hilang. Karena ada sukacita luar biasa berjumpa dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Ya, kalau kita datang ke gereja santai-santai, ya udah biasa-biasa. Nanti juga masih pujian kok, belum khotbah gitu ya. Kalau sudah khotbah, ya belum doa penutup kok gitu ya. Lah kalau begitu mah nggak akan dapat apa-apa. Maafkan saya saudara. Ya, tapi kalau sudah datang lebih awal, WL belum menyanyi, saudara udah duduk di sini berdoa. Oh Tuhan berkatilah ruangan ini. Oh Tuhan berkatilah jiwa-jiwa. Ya saya ke Korea gitu Pak, 9 hari dengan Pak Yosua. Saya ini kan belajar nih ceritanya, banding-bandingkan lagi. Potret-potret, itu cim-cim. Ini gereja Protestan, bukan gereja Pentakosta, bukan karismatik. Kayak GKI gitu. Dia datang berlomba cari kursi.
Berdoa bukan duduk, berlutut dia. Bahasa Korea saya nggak tahu juga. Kadang-kadang bahasa roh mungkin gitu. Itu kursi-kursi goyang. Saya potretin, wah Tuhan bilang kamu kerjaan motretin bukan berdoa gitu ya. Tuhan bilang sama saya begitu. Ya Tuhan kali ini aja ya Tuhan, kan gak ada yang orang lihat saya gitu ya. Saya Pak Yosua aja orang Bandung. Yang lain dari Cina, dari mana kita belajar sana. Nah Bapak Ibu Saudara, saya melihat mereka sungguh-sungguh cari Tuhan, berlomba untuk berdoa. Belum ibadah itu, belum ada pujian, dia sudah doa sungguhan. Maka tidak heran jiwa-jiwa banyak datang, tidak heran tempat itu diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Saudara mau diberkati Tuhan? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Ya, sungguh-sungguh bangun pagi-pagi, angkat wajahmu, angkat tangan, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan akan melimpahkan berkatnya. Berkat bukan hanya materi, walaupun itu ada juga. Kesehatan, perlindungan itu menyertai kita. Rezeki, ya. Namanya kalau udah grace, anugerah, rezeki itu udah bukan rezeki nomplok, bukan. Memang Tuhan menyalurkan berkatnya. Aku akan memerintahkan katanya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguhlah mencari Tuhan, ya. Mempersiapkan Natal ini bukan hanya perayaannya, celebrate-nya, tetapi kita apa yang Tuhan mau ya. Saya kado apa yang mau saya bawa, ya. Ya Bapak Ibu ya tolong ya. Jadi saya bukan ngajak saudara mau memikirkan pendeta, bukan itu maksudnya. Kado itu kepada Tuhan adalah jiwa-jiwa. Sama-sama katakan jiwa-jiwa. Mungkin keluarga kita ada yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, ajak ya. Bukan menyenangkan Pak Jo, ini menyenangkan Tuhan. Saya percaya kalau jiwa-jiwa ditambahkan Tuhan sangat senang. Amin. Bisnis saudara akan diberkati, kesehatan saudara diberkati. Pikirkanlah pekerjaan Tuhan, katakan Tuhan akan memikirkan pekerjaan kita. Itu Om Julius bilang begitu ya. Pikirkan rumah Tuhan katanya, maka rumah Tuhan rumah kita akan dipikirkan oleh Tuhan. Wah, nggak usah Tuhan pikirkan aja sudah diberkati, apalagi dipikirkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka mau juga mempersembahkan harta materi ya. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Ini melambangkan apa? Penghormatan kepada raja, imam dan juru selamat ya. Hati yang menyembah, mereka sujud menyembah Yesus. Ini merupakan persembahan yang paling berharga. Matius 2 ayat 1. Ya. Ingat seorang wanita tua yang memberikan seluruh uangnya hanya 2 peser ke dalam peti persembahan di bait Allah. Ini kan murid-murid sama Tuhan Yesus. Lihat-lihat ada yang bawa persembahan. Tiba-tiba ada seorang ibu buka kainnya, buka lagi. Tiba-tiba dia ada dalam bungkusan di situ, dia punya plastik, dibungkus lagi oleh sapu tangan. Lalu dia buka, cuma 2 peser. Untuk mengambil 2 peser itu lama sekali. Mungkin pakai kemben kali dia gitu ya. Lalu waktu dimasukkan, semua ngelihat, cuma 2 peser. Lalu datang orang kaya naik mobil Rolls Royce, mobil yang terbagus Pak sekarang? Begitu buka, turun dia langsung dibuka ajudan semua. Ayo mari Pak silakan masuk ibadah. Lalu dia dengan sombong diambil dari amplop jasnya. Bukan pleng, suaranya gitu ya, berarti tebel Pak uangnya. Kertas semua gitu, bukan daun, kertas semua ya. Wah, lalu mereka bilang, nah ini dia sumbangan yang terbesar nih. Maka gereja kita akan direhab semua gitu ya. Khususnya di Cimahi akan direhab segera mungkin gitu. Tapi Yesus bilang, kamu kan melihatnya yang tadi kan, yang orang kaya tadi kan. Saya mau bilang ya, yang benar itu persembahan yang paling berkenan kepada aku, yang 2 peser tadi. Dari segala yang ada dia punya. Nggak ada lagi yang lain, itu yang punya. Kalau orang kaya tadi masih punya banyak perusahaan, punya rumah. Ya, dia dari kekurangannya, dia berikan untuk aku. Dialah yang terbaik, memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, jadi bukan soal nominal, walaupun penting juga nominal ya Pak. Pak Jo kan hitung nominal ya. Tapi Tuhan hati kita. Kalau engkau bawa hatimu dengan sungguh-sungguh, Tuhan aku mempersembahkan sesuatu Natal ini, aku mau ajak rekan saya, aku ajak suami saya, aku ajak istri saya, aku ajak anak saya yang selama ini masa bodoh beribadah. Tuhan, berdoa terus, berdoa terus, lalu ajak pada hari hanya. Saya percaya mereka akan tergerak. Amin Bapak Ibu. Ya, betul saudara. Ya, jadi hari ini saya rindu kita semua menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan memuji persembahan si ibu tua ini. Karena apa? Dia memberikan dari hatinya. Bapak Ibu Saudara, next, para gembala memberikan karena ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, para gembala ini menunjukkan iman sederhananya, tulus menaati perintah Tuhan lewat suara malaikat. Ya, mereka serga pergi ke Bethlehem untuk apa? Menyaksikan kelahiran Yesus. Ya, mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Gembala ini kan orang sederhana Bapak Ibu. Bukan orang terpandang yang dianggap sepele lah kelas sekian ya. Tetapi
mereka juga berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kalau ada di antara kita hari ini merasa nggak berharga, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Mungkin suami nggak menganggap engkau lagi berharga, tapi Tuhan berkata engkau berharga. Ya, Tuhan menghendaki supaya kita semua ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Gembala ini dengan kesederhanaannya, dengan ketulusannya, malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Ya, engkau akan berjumpa dengan juru selamat. Ya, mereka pergi ke Betlehem untuk menyaksikan kelahiran Yesus. Ya, Tuhan Tuhan menghendaki hati yang taat lebih daripada korban persembahan. 1 Samuel 15 ayat 22 mengatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, seorang anak kecil yang dengan gembira mengikuti tugas sederhana untuk membantu di gereja, menunjukkan bahwa dia taat dalam hal kecil dan dapat mempersembahkan yang besar bagi Tuhan. Ada ini cerita ya, katanya di sorga ada seperti pertemuan gitu. Pertemuan siapa yang memberi yang terbesar yang diakui di sorga. Jadi si pendeta merasa saya udah menggembalakan jemaat sekian tahun, berarti saya yang lebih diakui, pahala lebih besar. Lalu si majelisnya berkata, ya saya sudah menyambut mereka dengan baik, saya arahkan mereka duduknya, pasti saya dapat hadiah yang baik. Dan semua merasa punya pahala yang baik. Hanya satu ibu tua yang nggak bisa berbuat apa-apa, menyanyi juga, suara nggak keras dan juga fals ya. Dan juga dia nggak bisa menyambut tamu, nggak bisa dia memberi persembahan karena dia janda tua. Yang dia lakukan apa? Ketika semua orang pulang, sebelum OB bersihin, dia kumpulin warta-warta atau amplop-amplop yang enggak dihargai, yang disepelekan, dikumpulin. Hanya itu aja. Tahukah saudara, ternyata pahala dia yang paling besar di sorga. Jadi penilaian kita salah Bapak Ibu. Jangan berpikir karena saya pakai jas, karena saya khotbah, nilainya lebih banyak. Nanti pahala di sorga. Enggak tentu. Ada yang mungkin di antara kita dia duduk, dia berkatilah Pak Pendeta Tuhan yang menyampaikan firman yang sederhana. Tuhan tolonglah supaya ada yang dijamah Tuhan. Nah doa begitu, Tuhan sangat menghargai Bapak Ibu. Ya, jadi bukan karena banyaknya uang atau penampilan yang heboh yang akan dihargai Tuhan, bukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akhiri di sini, Natal bukan sekedar momen perayaan, tetapi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Kita bisa meneladani Maria, bagaimana dia taat menjadi ibu juru selamat walaupun ada harga yang harus dibayar. Dia harus dirajam, dia harus dibunuh, tetapi dia tetap taat. Yusuf demi tidak mau mencemarkan nama istrinya, dia rela ya meninggalkan istrinya. Tapi karena Tuhan berfirman, Yusuf ambillah Maria menjadi istrimu, dia taat dan Tuhan memberkati dia. Orang Majus, para gembala, mereka memberikan iman, hidup dan harta dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Semoga melalui Natal yang kita akan song-song ini, kita semakin terpanggil untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang memberikan segalanya kepada kita. Ya, persembahan di situ bukan hanya nyanyian, datang ke sini, tapi juga jiwa-jiwa. Tapi terlebih dari itu adalah hati kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan Kolose 3:23 mengatakan, segala sesuatu yang aku perbuatlah segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya semua kita, saya tidak tahu berapa jumlah persis yang hadir. Jangan hadir nanti pada tanggal 15 persis seperti ini. Harus lebih. Sama-sama katakan harus lebih. Sama-sama katakan harus lebih. Jadi supaya lebih ya ajak gitu ya, nggak ada yang lain. Nggak mungkin saya ngajak karena saya ada di Cimahi Bapak ya. Saya tugasnya bawa di Cimahi. Saudara bertugas di sini. Kita saudara bersaudara semua ya. Ketika di sini maju maka impartasi juga ke sana ya. Kalau Bapak datang sana pasti juga semakin maju ya. Atau berkati ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri.